Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom, kiranya damai Kristus melimpah dalam hidup kita. Marilah kita selalu memuji, menyembah Tuhan, supaya hadirat-Nya mengalir dalam hidup kita. Apapun tantangan, masalah, persoalan, pergumulan hidup kita, kita selalu mendapat kemenangan daripada Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Saya Tetap Mengikut Yesus. Sebagai bahan perenungan, mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 6 ayat 67 sampai 71. Yohanes 6 ayatnya yang ke-67 sampai dengan ayatnya yang ke-71. Judulnya Pengakuan Petrus ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu." Saudara kasih, saudara sermon, ada banyak orang-orang Yahudi yang selama ini mengikut Tuhan Yesus untuk mendengarkan khotbahnya, mengundurkan diri, atau menjadi murtad. Karena mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah roti dari surga. Artinya, Tuhan Yesus adalah utusan Allah yang datang dari surga, dan orang tidak percaya kepadanya akan masuk neraka, dan orang yang percaya kepadanya akan memiliki hidup yang kekal. Mereka cuma berpikir bahwa Yesus itu adalah nabi, Yesus itu guru yang baik. Tetapi kalau mereka disuruh mengakui Yesus adalah Tuhan, Allah yang menjadi manusia, mereka tidak mau. Dan ketika banyak murid-murid murtad, orang Yahudi itu mengundurkan diri, kondisi ini dipakai Tuhan Yesus untuk menguji ke-12 orang muridnya. Yesus berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga? Mereka yang lain pergi, kenapa kamu tidak pergi juga?" Sebetulnya Tuhan Yesus bukan mengusir murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus ingin mereka punya iman yang kokoh dan percaya Tuhan Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Di tengah situasi itulah Simon Petrus berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah hidup yang kekal." Kalimat ini sungguh luar biasa, sungguh sangat bagus sekali. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Kami mau lari kemana? Kami mau pergi kepada siapa? Kami telah menemukan Engkau Mesias, Juru Selamat, Allah Tuhan. Kami tidak akan berpaling daripadamu. Aku akan tetap mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Aku akan tetap ikut Tuhan, walaupun
teman-teman yang lain meninggalkan engkau. Semua boleh lari kocar-kacir, tetapi aku tetap ikut engkau. Aku tetap mengiring engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga yang harus menjadi tekad kita. Tentu bukan dari kekuatan diri kita, sebab pada akhirnya Petrus pun yang berjanji bisa mengingkari janjinya. Tapi kalau Roh Kudus itu menguatkan kita, kita akan setia sampai mati. Bahkan ketika orang murtad mengecewakan, seperti halnya bagaimana kalau kita melihat saudara-saudara kita yang sebagai kakak rohani atau ibu rohani kita, dan kita melihat kisah hidupnya atau keluarganya yang bercerai, kita akan kecewa, ya. Atau saudara-saudara seiman kita yang murtad, yang mengecewakan kakak rohani kita, kita akan melihat hamba Tuhan Kristen sebagai pembina rohani yang kita banggakan, yang kita teladani, ternyata dia jatuh. Kita jadi kecewa, kita jadi meninggalkan Tuhan. Jangan kita ikut manusia, tetapi mari kita ikut Tuhan. Mari kita punya tekad, aku akan setia mengikut Tuhan. Bagaimana kalau dalam rumah kita, suami, anak-anak kita malas ke gereja, malas ikut ibadah? Kita jangan. Kita tetap sebagai istri, sebagai ibu, tetap jadi tiang doa dalam keluarga. Kita bawa dalam doa. Pada waktunya Roh Kudus bekerja, keluarga kita sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Kita tetap mengiring Tuhan. Kalau yang lain tidak mau, kita tetap beribadah. Kita fokus kepada Tuhan saja. Ada pujian berkata, mengikut Yesus adalah keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ya. Kita wajib, kita harus kita tanamkan dalam hidup kita bahwa kita harus mengikut tetap kepada Yesus, mengiring Yesus apapun yang terjadi seumur hidup kita, ya. Selanjutnya, mereka bilang, kami telah percaya dan tahu Engkaulah yang kudus dari Allah. Kalau kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang datang dalam rupa manusia, yang kudus dari Allah, itu bukan dari diri kita, tetapi Roh Kudus yang nyatakan kepada kita. Biar kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus mulai bilang, kamu tidak pergi juga seperti murid-murid Yahudi yang lain, 12 murid tidak mau pergi, termasuk Yudas Iskariot. Siapa Yudas ini? Yudas adalah salah satu daripada 12 rasul yang dipilih Tuhan langsung. Dia sama-sama melakukan pelayanan bersama Tuhan Yesus, dan dia pun sudah melakukan mujizat bersama dengan Yesus. Yudas tidak pergi meninggalkan Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tahu siapa itu Yudas. Karena itu Tuhan Yesus bilang, aku memang memilih ke-12 murid ini, tetapi satu di antara kamu adalah iblis, pendusta, pemfitnah. Itu adalah Yudas yang akan menyerahkan Yesus dengan ciuman munafiknya, yang membuat Tuhan Yesus ditangkap, bahkan akhirnya Tuhan disalib. Murid-murid yang lain tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi Tuhan Yesus tahu. Semua tidak tahu kecuali Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa kita bisa mengelabui manusia, tetapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dan Tuhan mengingatkan kepada murid yang lain, kalau 11 murid masih bisa bertahan menghadapi murtadnya orang-orang Yahudi yang banyak mengiring Yesus itu, apakah mereka masih bisa bertahan ketika Yudas Iskariot, salah satu di antara mereka, akan menyangkal Tuhan? Dan ini akan memberikan pukulan yang jauh lebih hebat bagi mereka. Karena ketika Yesus ditangkap, bahkan disalib, murid-muridnya kocar-kacir, dan Yesus mengingatkan akan peristiwa itu. Yang penting di sini, jangan kita seperti Yudas, murid Tuhan, bendaharanya Tuhan,
menginjil bersama-sama dengan Tuhan Yesus, juga sudah buat mujizat bersama Tuhan. Kelihatannya dia seperti orang Kristen yang taat benar, ya, tapi tidak tulus, tidak setia. Menyangkal dia, siapakah kita ini? Kita memang dipilih Tuhan, tetapi janganlah kita seperti Yudas. Biarlah kita setia sampai pada akhir hayat hidup kita. Kita tetap mengiring Yesus adalah keputusan kita semua. Jangan ingkar. Maukah kita semua berjanji mengiring Yesus adalah keputusan kita? Haleluya. Jangan ingkar, jangan murtad, tetap setia kepadanya, karena dia adalah yang kudus dari Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus adalah pemberian Allah yang terbesar. Yesus adalah Allah yang Raja, Juru Selamat kami. Kami tidak mau mengingkari iman kami kepadamu, tapi kami mau setia sampai mati. Biarlah Tuhan akan memberikan kami mahkota kehidupan. Kami bersyukur Bapa, biar kami menjadi murid-Mu yang saleh, tidak seperti Yudas yang hatinya kotor, hatinya jahat, munafik. Tapi biarlah hati kami bersih tulus di hadapan Tuhan. Kami tetap setia sampai nafas kami terakhir. Kami mau tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.